Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ustazah, jika pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai relasi, maka pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Mau tahu apa itu perbedaan relasi dan fungsi? Yuk perhatikan pembahasan berikut ini. Namun sebelum ustazah mulai pada pembahasan selanjutnya, ustazah ingin ingatkan agar anak-anak ustazah menonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak salah paham, agar tidak gagal paham. Dan ustazah harap semoga dengan menonton video ini anak-anak ustazah sekalian dapat paham apa yang ustazah ajarkan. Baik, yuk kita mulai dengan pengertian fungsi anak-anak ustazah. Ustazah punya sebuah contoh. Jadi coba diperhatikan contoh yang ustazah berikan. Dan perhatikan gambar diagram panah di bawah ini. Nah, ada 4 orang siswa, yaitu Ade, Ita, Aman, dan Ado. Nah, mereka mempunyai ukuran sepatu masing-masing 37, 37, 38, dan 39. Nah, anak-anak ustazah, andaikan kita misalkan A itu adalah kumpulan siswa yang terdiri dari Ade, Ita, Aman, dan Ado. Coba kakak perhatikan, coba kakak dan abang perhatikan gambar di bawah ini. Untuk himpunan A itu terdiri dari Ade, Ita, Aman, dan Ado. Kemudian himpunan B itu adalah kumpulan nomor sepatu siswa. Ya, himpunan B adalah kumpulan nomor sepatu siswa yang terdiri dari 37, 38, 39. Karena nomor Ita dan Ade itu sama-sama 37, maka tidak perlu diulang. Cukup dituliskan satu kali saja 37-nya. Baik. Maka himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan relasi memiliki ukuran sepatu. Ya. Jadi setiap anak yang ada di A hanya mempunyai satu ukuran sepatu di B. Nah, relasi seperti ini itu disebut fungsi atau pemetaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap anggota A dapat dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, jika relasinya dibalik, seperti gambar yang di sebelahnya, seperti gambar yang B, yaitu himpunan B dihubungkan ke himpunan A, maka relasi ini disebut bukan suatu fungsi karena terdapat satu anggota himpunan B yang dipasangkan lebih dari satu anggota himpunan A, yaitu 37 dipasangkan ke Ade dan Ita. Ingat, jikalau dia merupakan suatu fungsi, himpunan A-nya akan dipasangkan tepat satu dengan himpunan B. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B dengan ketentuan setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B. Dan semua anggota di A harus memiliki pasangan di B. Nah, anak-anak ustazah, pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Sudah? Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Gambar itu menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Pada relasi dua himpunan tersebut dikenal istilah
Yang pertama, daerah asal atau domain. Yang kedua, daerah kawan atau kodomain. Yang ketiga, daerah hasil atau range. Domain atau daerah asal adalah himpunan yang akan dipasangkan ke himpunan lainnya. Misalkan R adalah suatu relasi dari A ke B, maka domain R adalah semua anggota himpunan A yang dinotasikan dengan DF, itu sama dengan A, di mana itu merupakan elemen himpunan A, AB merupakan elemen himpunan R. Coba perhatikan gambar di samping. Kita punya himpunan A yang terdiri dari 4, 9, 16, dan 25. Itu adalah domain dari relasi kedua himpunan tersebut. Kemudian, daerah kawan disebut juga kodomain. Pada gambar di samping, yang disebut daerah kawan adalah himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, daerah hasil yang disebut juga range. Misalkan, R adalah relasi himpunan dari A ke himpunan B. Maka jangkauan atau range adalah semua anggota B yang berpasangan dengan anggota himpunan A dan muncul dalam pasangan berurutan yang dinotasikan dengan RF. Dengan RF sama dengan B, di mana B itu merupakan anggota himpunan B, AB merupakan anggota himpunan R. Anak-anak Ustazah, pada gambar di samping yang dimaksud dengan daerah hasil adalah 2, 3, 4, 5. Daerah hasil disebut juga bayangan dari himpunan A. Daerah hasil atau range sama dengan himpunan B jika seluruh anggota B merupakan hasil relasi dari himpunan A. Baik, perhatikan contoh di bawah ini. Berikut akan diberikan salah satu contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap mendapat gaji, Andi selalu mendapat potongan untuk biaya asuransi jiwa sebesar 15.000 per bulan. Misalkan, besar potongan gaji Andi dilambangkan dengan Y dan jumlah bulan Andi telah bekerja dilambangkan dengan X. Apabila kita mengetahui lama Andi bekerja, kita dapat menghitung besar potongan gaji Andi selama bekerja dengan menggunakan rumus Y sama dengan 15.000 X. Nah, rumus semacam itu disebut bentuk fungsi. Bentuk fungsi Y sama dengan 15X di atas dapat diartikan sebagai berikut. Jika X sama dengan 1, maka nilai Y adalah 15.000 dikali 1. Hasilnya adalah 15.000. Jika X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 15.000 dikali 2 sama dengan 30.000. Jika nilai X sama dengan 3, maka nilai Y sama dengan 15.000 dikali 3 sama dengan 45.000. Dan seterusnya. Nah, dari uraian bentuk fungsi di atas dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan Fx dikali X. Nah, itu yang merupakan domain dari fungsi F dan disebut variabel bebas karena nilainya dapat diganti dengan berbagai bilangan. Nah, Y disebut variabel tak bebas atau bergantung karena
nilainya itu ditentukan oleh X. Nah, anak-anak Ustazah, dari contoh yang diberikan sebelumnya, coba kamu selesaikan latihan di bawah ini. Coba tentukan bentuk fungsi untuk menghitung luas lingkaran tersebut ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menyatakan fungsi atau pemetaan. Nah, misalkan X itu merupakan elemen himpunan A dan Y merupakan elemen himpunan B. Himpunan A dan himpunan B itu dihubungkan dengan relasi F. Kita dapat menuliskan hubungan antara himpunan A dan himpunan B dengan notasi sebagai berikut. F memetakan X ke Y, dengan Y itu disebut dengan peta oleh F. Coba anak-anak Ustazah perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jika suatu fungsi memetakan setiap anggota X dari himpunan A tepat dengan satu anggota Y dari himpunan B dengan relasi, maka dapat dinyatakan dengan notasi F itu memetakan X ke Y. Suatu fungsi itu dapat juga dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Selanjutnya, kita akan coba mempelajari tentang diagram panah. Nah, pada bagian sebelumnya, telah kita ketahui bahwa diagram panah itu merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk menyatakan relasi dua buah himpunan. Karena fungsi merupakan relasi, maka diagram panah juga dapat digunakan untuk menyatakan fungsi. Dengan memahami definisi fungsi, kita dapat menentukan suatu diagram panah merupakan fungsi atau relasi. Coba anak-anak Ustazah perhatikan diagram panah berikut ini. Nah, Ustazah punya 6 buah diagram panah. Dari diagram panah yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa gambar yang pertama itu merupakan fungsi, sedangkan gambar yang kedua itu bukan fungsi karena salah satu anggota A itu berpasangan dengan dua anggota B, yaitu 3/5 dan 3/6. Gambar ketiga itu juga bukan merupakan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan dua anggota B, yaitu 4/8 dan 4/9. Gambar keempat merupakan fungsi karena setiap anggota A dipetakan ke anggota B. Kemudian, untuk gambar yang kelima, itu juga bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak berpasangan dengan anggota B, yaitu 5. Yang keenam juga merupakan gambar sebuah fungsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagram kartesius. Nah, suatu relasi itu dapat dinyatakan dengan diagram kartesius kan? Begitu juga dengan fungsi. Untuk menentukan suatu relasi kedua himpunan merupakan fungsi atau bukan pada diagram kartesius adalah dengan melihat absisnya atau nilai-nilai pada sumbu X. Perhatikan nilai pada sumbu X. Jika terdapat absis yang mempunyai pasangan lebih dari satu, maka relasi kedua himpunan tersebut bukan merupakan fungsi. Coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan dan gambar di sampingnya. Misalkan dua buah himpunan itu ada himpunan A yang terdiri dari 4, 5, 6, 7, 8, dan himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, 4,
dan 5. Nah, itu dihubungkan dari A ke B dengan relasi 3 lebihnya dari. Relasi himpunan A ke B dapat dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius seperti gambar di samping. Nah, relasi himpunan A ke B pada gambar di samping merupakan fungsi, karena setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat ke satu anggota himpunan B. Coba perhatikan diagram kartesius berikut ini. Nah, di sini ada 4 buah diagram kartesius. Dari diagram kartesius di atas dapat ditentukan bahwa gambar yang pertama itu merupakan fungsi, karena setiap sumbu X-nya, setiap titik-titik di sumbu X-nya tepat dipetakan 1 terhadap sumbu Y. Kemudian, gambar yang kedua bukan merupakan fungsi, karena salah satu anggota A itu berpasangan dengan 2 anggota B, yaitu 1 ke 1 dan 1 ke 2. Yang ketiga, itu merupakan fungsi, karena setiap anggota A dipasangkan dengan 1 anggota B. Yang keempat, itu bukan merupakan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan 3 anggota B, yaitu 1 ke 1, 1 ke 2, dan 1 ke 3. Melalui diagram kartesius, itu fungsi dapat dikenali jika memenuhi syarat tidak ada koordinat titik yang merupakan domain yang dipasangkan dengan lebih dari satu anggota yang merupakan kodomain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasangan berurut. Fungsi dapat juga dinyatakan dengan pasangan berurutan. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika R adalah relasi dari A ke B, maka pasangan berurutan dari relasi tersebut dituliskan seperti berikut. R sama dengan X, Y, di mana X itu merupakan anggota himpunan A, Y merupakan anggota himpunan B. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan, himpunan A, suatu relasi R merupakan fungsi atau bukan itu dapat ditentukan dengan melihat anggota himpunan A. Jika anggota himpunan A muncul lebih dari 1 kali, maka relasi tersebut bukan merupakan fungsi. Coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan berikut ini. Misalkan, himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan himpunan B yang terdiri dari 5, 6, 7, 8. Serta relasi yang menghubungkan himpunan A ke B adalah 4 kurangnya dari. Maka pemetaan dari A ke B dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan sebagai berikut. 1 dipasangkan dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7, dan 4 dengan 8. Anggota pasangan berurutan pertama adalah anggota himpunan A, dan anggota pasangan berurutan kedua adalah anggota himpunan B. Coba perhatikan penjelasan di bawah ini. 1, 2, 3, 4 itu merupakan anggota himpunan A, sedangkan 5, 6, 7, dan 8 merupakan anggota himpunan B. Anak-anak Ustazah, seperti contoh yang Ustazah berikan pada diagram panah dan diagram kartesius, coba kamu tentukan manakah yang merupakan fungsi dari pasangan-pasangan berurut berikut ini.
Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang banyaknya pemetaan. Tentunya sekarang kamu sudah memahami pengertian dari fungsi, dan Ustazah yakin kamu kini telah dapat membedakan mana relasi yang disebut fungsi dan mana relasi yang bukan fungsi. Nah, selanjutnya, bagaimanakah menentukan banyaknya pemetaan yang terjadi di antara dua himpunan yang berbeda? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tadi, mari pelajari penjelasan di bawah ini. Anak-anak Ustazah, coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas jika himpunan A itu memiliki satu anggota. Nah, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu dapat ditentukan dengan pengamatan sebagai berikut. Himpunan A terdiri dari A1 dan himpunan B terdiri dari B1. Maka NA sama dengan 1. Nah, NA di sini maksudnya adalah banyak himpunan A. Banyak himpunan A adalah 1 dan NB atau banyak himpunan B adalah 1. Maka jika dipasangkan, dia merupakan fungsi. Selanjutnya, himpunan A itu terdiri dari A1 dan himpunan B itu terdiri dari B1, B2. Maka NA atau banyak himpunan A adalah 1 dan NB atau banyak himpunan B adalah 2. Ya, untuk untuk NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 1, maka banyak pemetaan A ke B adalah 1/1. Untuk NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 2, maka banyak pemetaan dari A ke B adalah 2/1. Hingga NB sama dengan R, maka banyak pemetaan dari A ke B adalah R/1. Selanjutnya, kita akan coba membahas bagaimana jika anggota himpunan A itu ada lebih dari 1. Misalkan 2 atau 3 atau selanjutnya. Jika banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dapat ditentukan dengan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada himpunan A memiliki anggota A1, A2, dan himpunan B memiliki anggota B1. Maka NA adalah 2 dan NB atau banyak himpunan B itu adalah 1. Jadi, apakah ini fungsi? Ya, karena kedua anggota himpunan A dipasangkan tepat 1 pada himpunan B. Kemudian, untuk yang kedua, itu ada jika himpunan A beranggotakan A1 dan A2, dan himpunan B beranggotakan B1 dan B2. Maka, NA atau banyaknya himpunan A adalah 2, dan NB atau banyaknya himpunan B adalah 2. Sehingga, coba anak-anak Ustazah lihat pemetaan pada diagram panah di bawah ini. Kemudian, untuk selanjutnya, yang ketiga, jika anggota himpunan A itu terdiri dari A1, A2, dan anggota himpunan B terdiri dari B1, B2, B3, maka NA atau banyaknya himpunan A merupakan terdiri dari 2, dan NB atau banyaknya himpunan B adalah 3. Sehingga lihat pemetaannya seperti gambar di bawah ini. Untuk NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 1, maka banyak pemetaan dari A ke B adalah 1/2. Untuk NB sama dengan 2 atau banyaknya himpunan B itu 2, maka pemetaan dari A ke B adalah 2/2.
Sehingga untuk NB sama dengan R, maka banyak pemetaan dari A ke B adalah R pangkat 2. Nah, anak-anak, jadi untuk menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B dapat diselesaikan dengan rumus NB dipangkatkan dengan NA atau banyaknya himpunan B itu dipangkatkan dengan banyaknya himpunan A. Nah, untuk menentukan banyak pemetaan dari B ke A, yaitu kebalikannya ya, yaitu dengan NA pangkat NB. Artinya, banyaknya himpunan A itu dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, anak-anak Ustazah, dengan contoh yang Ustazah berikan tadi, yuk coba selesaikan latihan berikut ini. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.